Allah. Alhamdulillahilladzi a'lamu rahmatil qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Syahadatan alla ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند نتصل إلى الإمام المؤلف رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل. Sadaqallahul azim. Bapak Ustaz Mubarak yang telah mengundang saya bisa hadir ke tempat ini beserta seluruh sahabat-sahabat saya, bapak-bapak yang ada di kanan saya, di kiri saya, sekalipun saya tidak sebut, insya Allah tertulis oleh malaikat menjadi amal baik kita semua. Amin. Pertemuan kita bukan hanya di sini, insya Allah nanti ketemu di surga ya Allah. Mau masuk surga? Barusan saja saya pulang dari umroh, alhamdulillah. 2 hari yang lalu, syukur pada Allah. Memang sebelumnya sudah dapat kabar, saya berdoa di Bandung, khususnya Masjid Nurul Iman, Majlis Sholawat dan Zikir di tempat ini, semoga terus dan terus melanglang buana seluruh Indonesia. Amin. Ketika saya berdoa, bahwasanya adalah banyak sekali, tidak ada lain datang ke situ untuk mengikuti khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu. Masuk di Masjid Madinah di Babus Salam, kita ziarah ke makam Nabi, jutaan orang bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Betapa kita ingin harapan daripada syafaat beliau, sehingga dalam kitab Sa'adatul Darain dijelaskan, man sholla alayya ala maqbarati fasami'tuhu. Barang siapa yang sholawat di depan kuburan aku, kata Nabi, aku mendengar. Subhanallah. Ini hadis sahih, tapi enggak diakui oleh kaum Wahabi. Padahal hadis ini sahihain Bukhari dan Muslim. Nabi masih hidup ngomong, siapa yang sholawat depan aku, kuburan aku dengar. Percaya tidak? Yakin tidak? Yakin tidak? Wahabi doang yang yakin. Kalau kita yakin, mantap tadi ya Bapak ya. Betul tidak? Betul. Karena kata Nabi, ruh dari ruh seperti angin.
Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ruhnya disuruh Allah memanggil seluruh umat pergi ke tanah suci. Di Jabal Abi Qubais, Jabal Abi Qubais di sana, Nabi Ibrahim panggil seluruh umat ketika dia bangun Ka'bah. Wa inna Ibrahim qaida minal baiti wa Ismail. Saya kalau baca surah Al-Baqarah ini juz yang pertama ayat 176, ini secara tafsir Munir yang dikarang oleh Syekh Nawawi itu menandakan bahwa Ka'bah dulu sudah tercipta waktu zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam diturunkan ke dunia, sebenarnya memang sudah skenario Allah. Kenapa? Qabla khalaqa Adam, sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah menurunkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya pengen manusia jadi penghuni di bumi. Sudah kadung Allah ciptakan Adam di surga, maka bagaimana caranya supaya Adam turun ke dunia? Skenario Allah, skenario dibuat cantik saudara. Gak kayak sutradara yang sekarang. Sutradara Allah, Masya Allah. Sehingga dibuatlah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, cukup kamu tinggal di sini saja bersama istri kamu. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Satu perintahku, jangan dekati pohon ini. Tapi kita sudah paham, bukan hanya dekat, bahkan memakan. Dimakan. Ternyata itu memang skenarionya. Tergoda juga. Karena apa yang goda? Iblis. Karena apa iblis menggoda? Karena satu-satunya aba laisa. Jadi Aba laisa syai'un, bapak yang kagak mau nurut itu iblis namanya. Ya kan? Aba laisa. Maksudnya disuruh cuma dia iblis lima latas judu li Adam. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Satu, sifatnya cuma Allah. Saya diciptakan dari cahaya, sedangkan Adam min sulsulati min hamai masnun, dari tanah kering yang bau yang busuk. Masya. Tapi kalau dipikir emang benar juga kita dari tanah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita makan nasi ditanamnya di tanah. Betul? Kita gerak, kita garuk-garuk daging keluarnya di tanah juga. Maka pantas ketika kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau ada orang meninggal dunia, ketika dia pengen ditutup dengan papan, saat itu kita sebelum lempar tanah ucapi ayat itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bahkan Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab I'anatul Talibin An-Muhabbab an Mas'alatil Qubur, sehingga yundadu alal adha, maka disunahkan ketika orang dikuburkan, ketika sebelum dilempari tanah, sunnah diajarkan. Kenapa? Untuk memperingan pertanyaan dalam kubur. Alhamdulillah. Kita termasuk orang bersyukur nih Pak. Kita termasuk orang yang jujur. Kenapa? Kita di sini karena kejujuran berada di sini. Betul tidak? Betul tidak? Ada yang lebih tidak jujur lagi. Tapi nanti di yaumil ba'ats jangan kita bersedih.
Jangan kita bingung. Cuma dikasih sama ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, sunnah diazankan ketika mayat, setelah itu sebelum ditutup semua dengan papan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Memperingat pertanyaan dalam kubur. Insya Allah. Itu yang disebut minha malakna. Ternyata dari tanah. Oh begitu. Akhirnya skenario Allah berhasil. Adam turun di Babylon, India, dekat sungai ini. Kemudian Hawa di Jeddah, sedangkan iblis di Baghdad. 3 negara diturunkan dalam tafsir Munir ini. Yang namanya Nabi Adam ibadah Allah mencari istrinya Siti Hawa. Semua pakaian surga dilepas. Satu guru satu ibu janda. Ya, itu kan obat tuh. Pakaian surga dilepas semua, Hawa dilepas semua. Saudara paham pakaian surga? Sebenarnya Hajarul Aswad itu batu dari surga. Kenapa hitam? Tadinya itu lebih dari pancawarna, lebih dari yang namanya bacaan doko. Terus apa lagi sih? Ini ngomong apa sih? Ini ngomongin batu gua. Lagi pada gila batu semua. Lebih. Tapi saudara kalau ke Mekah itu agak demok-demok hitam. Asbabun nurutnya kan paham. Karena orang Arab Badui syariat ketika saat Nabi Isa dan Maryam cara berlain selesai, saat diturunkannya kata Hajar Aswad itu dia nggak pakai syariat. Jadi yang habis junub segala macam megang itu batu sehingga jadi hitam. Asalnya itu lebih dari Black Sabbath Afrika. Parah mahal gitu. Lebih. Subhanallah. Nah cuma ada cumanya kenapa? Adam mencari yang namanya Hawa. Subhanallah. 7 tahun lamanya. Dia 7 tahun. Dia nunduk berjalan sambil berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal 7 tahun nunduk nggak pangap. Siapa yang sanggup di sini? Siapa yang sanggup di sini? Ada yang sanggup nggak? Boro-boro. Jangan katanya ngamen 7 tahun, ya nggak? Seharian kita nggak begini aja kagak betah tuh leher, ya nggak? Kayaknya tajam banget tuh leher. Wah, ya tuh orang lehernya begitu amat. Ya onta Jawa, kalau onta Jawa. Tukang jamu pagi-pagi itu onta Jawa. Lah onta Jawa tuh. Begini mulu dia nggak boleh lagi tumpah, nggak ada beli. Itu namanya onta Jawa. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara sekalian, ternyata Nabi Adam itu menyesal 7 tahun. Masya Allah, dia nunduk terus. Pakaian surga dilepas. Akhirnya apa? Ada pohon tin, pohon zaitun, diambil daunnya, ditutupilah kemaluannya. Maka di Al-Quran ada watini, itu baunya kosam, artinya kosam, sumpah, artinya
akhirnya sumpah, Adam bilang sama pohon, wahai pohon, mudah-mudahan kamu berkah. Saudara, kalau ke Mekah, ke Madinah, minyak zaitun mahal, betul tidak? Itu baru minyaknya, belum buahnya, apalagi si atun. Zaitun apa atun gitu? Bayangkan, itu betapa. Itu karena doanya Nabi Adam, bapak kita. Bapak kita berdoa, wahai pohon, kau telah menutupi kemaluan aku, mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal. Coba saudara tuh sekali-kali punya jiwa kayak gitu. Ini maaf, kadang-kadang di kampung ada punya pohon itu ke tanah orang, berarti buahnya milik tanah orang itu. Jangan kata pohon, ayam aja kalau bertelur di rumah kita, telurnya punya kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita kadang-kadang merbit, ya kan? Buntut gasilan, usir bodongan. Iya, udah ketahuan nih, share-nya di tanah orang, masih diambil, ini mangga gue, mau beri gue, ujuk ya orang. Sedih kadang-kadang, tuh anak dihukum. Makanya kita coba pakai prinsip kayak gitu. Kita kan kadang-kadang punya satu, katakanlah tempat ibadah, katakanlah tempat pakaian, sendal. Wahai sendal, aku berikan bagi orang yang ibadah, aku ikhlaskan. Insya Allah pahala kita dapat. Amin. Jangan gara-gara sendal ribut. Ada nggak di sini yang begitu orangnya? Mana orangnya? Di bang sendal aja ribut, apalagi yang lain-lain. Coba kita menanamkan amal gitu. Insya Allah. Saudara sekalian, ternyata Adam dengan Hawa 7 tahun ketemu di Jabal Rahmah. Lalu apa yang terjadi setelah Adam selesai, Idris selesai, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihi. Nabi Nuh yang paling lama Nabi usianya berapa? Hampir ribuan tahun. Kenapa? 10 tahun satu orang yang masuk Islam. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat. 10 tahun satu yang masuk Islam. 100 tahun baru 100. Itu juga belum tentu hidup semua kalau udah mati. Betul nggak dia? Akhirnya udah sampai 700, udah nggak tahan. Kita jangan kata umur 700, betul nggak kira-kira? Umur 60 aja gimana rasanya? Kalau sekarang umurnya berapa? 32, yang masih seger kan? Nah, ini bapak berapa? 45. Oh, ya kan? Masih seger. Coba yang 60, beda. Ini Nabi Nuh 700 tahun. Dia tahan. Kenapa nggak tahannya? Umatnya susah diajak bener. Umatnya susah diajak berakidah kepada Allah, nggak mau. Apa dibilang? Ngapain mau ngikutin Nuh? Gila gua. Orang yang model begini nih, masya Allah. Kita doain biar panjang umurnya, biar bisa tobat. Amin. Ya Allah, saya nggak tahan nih. Ya udah, kalau nggak tahan, kata Allah, no, coba kau ke hutan, bawa kapak itu, kemudian buatlah perahu. Dibuat perahu sama Nabi. Begitu udah dibuat perahu, apa yang terjadi pada Allah? Tambah dikatain Nabi itu. Coba lihat, emang gila dia. Di mana-mana mah bikin perahu di pinggir pantai, perahu begitu. Masa Nabi bilang takut? Ini udah benar parah banget ini, udah. Akhirnya jadi juga perahu. Saudara sekalian, perahu jadi. Setelah perahu jadi apa?
Nabi Nuh bilang, irkanu ala safinati amiral mu'minin, segeralah kau naik ke dalam perahuku, karena Allah akan berikan badai yang besar, banjir yang tak tertahankan. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku naiknya. Anak dan istrinya menolak, tidak ya, saya nggak sanggup. Saya lebih baik naik gunung, menghindari banjir, daripada mengikuti bapak yang dibilang orang gila. Masya Allah. Sedih. Nabi Nuh bilang, ya Allah, dia anakku. Bagaimana? Allah bilang, sekalipun satu darah, tapi kalau bukan akidah, dia bukan salah satu umat kau. Masya Allah. Maka di sini ada hukum faraid. Wa may yartad an dinihi fasawfa yatilahu biqaul. Kita muslim, kemudian punya anak, anak kita keluar. Wa may yartad an dinihi, berarti dia murtad, keluar dari agama, warisan putus, hubungan putus, semua putus. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Seandainya kita punya anak perawan, dilamar, amal lain akidah, kira-kira gimana? Tolak nggak? Dikasih 100 juta, tolak nggak? 500 juta, 1 miliar, 5 miliar, 100 miliar, siapa yang mau ngasih? Tolak aja loh, belakangan aja. Yang minimal garis besarnya kagak mau coy. Oke? Itu aja udah. Tuh, Nabi Nuh udah bingung. Ya Allah, dia anak saya. Sekalipun darah, keluar. Subhanallah. Yang lucunya pada Allah dalam tafsir Munir, ini yang namanya anjing. Anjing itu di tangga perahu dia ngendap. Marah Nabi. Mal'un irkab bisur'ah. Artinya mal'un itu kalimatnya amr, tapi marah begitu. Yang terlaknat, cepatlah naik. Mal'un bisur'ah. Yang terlaknat, cepatlah. Subhanallah, ternyata ini anjing namanya nggak punya otak. Manusia itu adalah yang sempurna. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bukan cantiknya, bukan gagahnya, bukan apa-apanya, bentuknya yang sempurna. Coba lihat gajah, minum di situ, makan di situ. Betul atau tidak? Coba lihat babi, suaranya aja kagak enak. Jangan kata bentuknya, suara ini kagak enak. Tapi anjing sama babi dia berteriak, bersyukur saya jadi anjing dan babi. Nanti dari hari kiamat saya cuma jadi debu. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, kecuali anjing kaki. Tapi kita yang Islam kagak sholat, sedih atau tidak? Raja-raja mati. Akhirnya apa? Kita bentuknya sempurna. Semua. Tapi kalian nggak manfaatkan kesempurnaan kalian dengan ibadah. Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Rugi. Makanya kita sempurna itu orang yang ibadah kalau Islam. Alhamdulillah. Bersyukur Pak, kita di sini pesantren. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita anggap ini tempat kita ditahan. Jangan. Nabi Yusuf paling senang dengan tahanan-tahanan. Kenapa? Kita terkontaminasi, kita tereliminasi, tapi tetap dalam lingkaran cinta pada Allah dan Rasul Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad. Subhanallah, betapa nikmat kita. Coba bayangkan.
anjing dipegang bututnya sama setan, setannya nggak kelihatan. Namanya juga makhluk halus. Cuma sekarang udah ada kelihatan juga di TV karena setannya suka main TV. Ada penampakan. Makanya susah di kuburan udah ketemu setan udah main TV semua. Nah makanya tadi ketika saat dipegangin bututnya tuh anjing, dia cuma ngendap. Rupanya setan itu dibilang begitu, itu anjing sama Nabi Nuh yang mal'un irkab bisur'ah, yang terlambat cepetan naik, ini mau ada banjir. Ternyata dilepas itu anjing langsung halus. Apa? Makhluk halus berubah jadi makhluk kasar. Ngomong tuh setan kepada Nabi Nuh, la mal'unun ila ana, tidak ada yang terlaknat kecuali saya. Masya Allah, saudara, muncul. Makanya sama kawan, sama temen jangan asal ngomong, apalagi sama anak. Setan lo, sifat setan masuk ke anak kita. Babi lo, sifat babi masuk ke anak kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan sekali-kali sifat-sifat jelek kita camkan, kita berikan kepada kawan. Itu contohnya Nabi Nuh nyesel. Nah, yang terlaknat, akhirnya setan ikut ke perahu lagi. Akhirnya bagaimana? Ikut juga di setan. Semua orang yang beriman, perahu langsung banjir besar. Wow. Ka'bah hancur, kerajaan hancur. Nabi Hud nggak ngerasain Ka'bah, Nabi Soleh tidak ngerasain Ka'bah. Akhirnya siapa? Ditemukanlah pertama lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Al-Baqarah juz pertama ayat 176. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Akhirnya saya gebok, sini lo Sep, sialan lo. Nama Laskar FPI di Cirebon, saya tanya, ngapa lo ngaku Tuhan? Kata si Asep, Kiai, yang ngaku Nabi lu banyak, goblok lo.
raja-raja deh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Doanya nyampe ke kita. Tahu aja masing-masing. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Nanti santai kan? Itu bisa dibayangkan, saudara. Doa Nabi Ibrahim sampai, makanya sampai ke kita semua. Amin ya Rabbal. Maka Nabi begitu mau meninggal, apa dia bilang? Ummati, analaha, ummati, as-salat, as-salat, au ma malakat aimanuhum, bainahum ghairu malumin. Umatku, salat, salat. Saya kemarin di Masjidil Haram, itu ramai orang. Di tengah-tengah selesai sholat zuhur, saya pikir ada apa? Digerubungin, nggak taunya saya lihat orang ini kecil tapi tua. Subhanallah, palanya gede juga. Digerubungin sama orang, tangan kiri kanan nggak ada, matanya pun agak bagaimana, kaki pun kecil. Ternyata sedang didengeri hafal Quran. Masya Allah, masih hidup, palanya doang hafal Quran. Makanya pantas as-sholatu karrosibil jasad. Sholat itu seperti kepala dalam tubuh. Orang nggak punya tangan masih hidup, orang nggak punya kaki masih hidup, tapi orang nggak punya kepala hidup apa kagak? Hidup apa kagak? Raja-raja mati. Makanya kalau orang Islam nggak sholat sama aja kagak punya. Orang kagak sholat sama aja kagak punya. Tapi hidup kan bingung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wala radi asbadayani akal alami ya muhailaju iwa karomi ya muhailaju iwa
Islam wajib sembahyang kalau kau beriman, jangan ditinggal dengan sengaja, karena semua akan dapat balasnya. Ya Rasulullah, akhirnya ya Allah, ampuni kami sekali lagi, ampuni terus ya Allah, beringatkan kami ingin ibadah, kami ingin tenang dalam hidup ini. Akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbil izzati wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.